Ikan hiu ya, betul. Dan ini adalah ikan hiu ya. Nah, salah satu spesies ikan hiu namanya adalah hiu perawat, teman-teman ya, atau gersha. Hiu perawat ini ukurannya cukup besar ya, teman-teman, karena bisa memiliki panjang maksimal itu di kurang lebih 3 sampai 4 meter, teman-teman ya. Dan juga hiu perawat ini, teman-teman, meskipun memiliki ukuran yang besar, dia itu karakternya pasif ya, teman-teman ya. Jadi tidak agresif dan pastinya tidak berbahaya, teman-teman ya. Nah, bisa dilihat ya, penyelam kami bisa memberikan makanannya secara langsung, bahkan bisa sambil berinteraksi dengan ikan hiunya, teman-teman, begitu ya. Dan menariknya lagi, teman-teman, ikan hiu perawat itu dia itu salah satu ikan hiu yang pemalas ya. Jadi tidur terus, teman-teman, rebahan terus ya. Nah, jadi jarang banget berenang seperti biota-biota yang lainnya. Nah, biasanya dia itu baru keluar atau mencari makan itu di malam hari, teman-teman ya, atau yang disebut dengan nokturnal ya, begitu. Jadi sama seperti kelelawar ya, yang keluar hanya di malam hari saja, begitu teman-teman ya. Nah, hiu perawat ini banyak ditemukan di perairan yang dangkal ya, teman-teman, atau di area terumbu karang. Biasanya hiu perawat itu menyukai area berpasir, teman-teman ya. Jadi mereka itu suka berada di bawah laut ya, di area berpasir. Nah, di sini kita mempunyai hiu blacktip atau hiu sirip hitam. Nah, mungkin teman-teman di sini mana ya? Nah, ini di belakang Kanabil nih. Nah, di sana. Jadi hiu blacktip ini tidak ganas ya, teman-teman. Mereka cenderung menjauhi para penyelamnya dan lebih pemalu begitu. Terus di sini selain ada hiu blacktip, di sini juga ada hiu bambu berpintas coklat. Nah, biasanya ada di area bawah sini, tapi belum terlihat ya di sini ya. Tapi biasanya ada di bawah sini. Begitu kan bentuknya. Oke, betul ya teman-teman ya. Di sini ada hiu blacktip ya. Hiu blacktip itu terlihat mukanya cukup seram ya, teman-teman ya. Nah, dengan badannya yang kuat ya, teman-teman. Tapi justru hiu blacktip itu takut sama manusia, teman-teman ya. Nah, kami memiliki 8 ekor ikan hiu blacktip di dalam akuarium utama, tapi tidak ada satupun yang mendekati para penyelam kami. Jadi semuanya itu selalu menghindar ketika bertemu dengan manusia, teman-teman ya. Jadi ikan hiu itu tidak semuanya ganas, tidak semuanya buas, tidak semuanya berbahaya, teman-teman ya. Termasuk hiu bambu, hiu perawat, dan juga hiu blacktip itu adalah hiu yang tidak berbahaya, teman-teman. Begitu ya. Nah, oke, itu adalah ikan hiu. Sekarang kita beralih lagi ke biota selanjutnya ya. Nah, di belakang Kak Nabil di sana, teman-teman, itu ada ikan yang cukup unik ya. Nah, bentuknya itu menyerupai ikan hiu di bagian belakangnya karena memiliki sirip punggung. Tetapi di bagian depannya itu dia bentuknya pipih seperti ikan pari, teman-teman ya. Nah, jadi memang keduanya itu sering disebut dengan ikan pari hiu, teman-teman ya, atau shark ray ya. Nah, tapi lebih tepatnya ini namanya adalah pari keke, teman-teman ya. Nah, yang ini nih yang depan itu lancip. Nah, kalau yang lagi dikasih makan itu namanya adalah pari barongsai, teman-teman ya, atau bawang duitan fish ya. Keduanya itu adalah ikan pari hiu ya, atau shark ray, teman-teman. Dan sekarang mereka berdua itu sudah terbilang cukup langka ya, teman-teman ya. Jadi rentan punah. Nah, meskipun masih ada, tetapi sekarang itu sudah dilindungi perdagangannya, teman-teman ya, agar tidak menyebabkan kepunahan bagi ikan pari hiu tersebut, begitu ya. Oke, lalu ada biota apa lagi kan Nabil? Nah, di sini yang paling banyak nih teman-teman. Nah, biasanya dia mengerubuti langsung para penyelam yang ada di sini. Nah, mereka adalah tipikal ikan schooling fish atau ikan yang berkoloni. Nah, di sini kita mempunyai 3 jenis ikan yang sering berkoloni. Yang pertama adalah ada ikan GT atau giant trevally. Nih, yang ini nih, yang abu-abu ini nih. Nah, dia bisa dimakan juga ya teman-teman. Bisa dikonsumsi dan tidak dilindungi karena masih banyak terdapat di lautan kita. Nah, yang berikutnya ada ikan bawal bintang yang warnanya sedikit warna hitam di area siripnya, dan itu pun sama, tidak dilindungi dan masih bisa kita konsumsi. Yang berikutnya adalah
si ikan bluefin. Nah, dia mempunyai ciri khusus di area siripnya, teman-teman. Dia agak berwarna biru. Nah, ada tujuannya dia berkelompok. Salah satunya adalah untuk bertahan hidup dari pemangsa, terus untuk berkembang biak dan mencari makanan. Begitu kan, Rio? Oke, betul banget teman-temannya, itu adalah ikan-ikan yang berkelompok ya, atau disebut dengan schooling fish ya. Schooling fish ini bukan ikan yang bersekolah ya teman-teman ya, melainkan adalah ikan-ikan yang memiliki karakter berkelompok ya. Nah, begitu. Selain itu ada juga, nah ini teman-teman ya, ini adalah salah satu biota yang sekarang ini sudah hampir punah ya teman-teman ya. Ini ada yang tahu namanya kura-kura atau penyu nih kira-kira teman-teman? Penyu ya, penyu atau kura-kura? Masih ragu-ragu ya. Ada yang menjawab penyu, ada yang menjawab kura-kura ya. Oke, nah biar teman-teman juga tahu ya, karena meskipun sama-sama memiliki tempurung, akan tetapi penyu dan kura-kura itu berbeda ya teman-teman ya. Perbedaannya di mana memangnya? Nah, perbedaan yang paling gampang ya teman-teman. Teman-teman itu bisa melihat dari bentuk kakinya ya. Nah, yang ada di akuarium utama ini adalah biota penyu. Nah, bentuk kaki penyu itu bentuknya mirip seperti dayung ya teman-teman ya. Karena itu berfungsi untuk mereka berenang di lautan ya. Karena penyu itu akan banyak berada di dalam air dibandingkan di daratan teman-teman ya. Penyu itu tidak akan naik ke darat kecuali untuk bertelur saja teman-teman. Begitu ya. Berbeda dengan kura-kura yang memiliki kaki yang lebih membulat dan juga memiliki jari-jari teman-teman ya. Tapi kura-kura itu juga biasanya ada di darat teman-teman ya. Meskipun ada di air, itu biasanya kura-kura air ya teman-teman, dan sesekali pasti akan naik ke darat begitu ya. Nah, kenapa sih sekarang penyu itu sudah disebut dengan hewan langka ya, ataupun sudah hampir punah? Karena setiap tahunnya populasinya itu semakin menurun.